Halo, selamat pagi. Iya, selamat pagi. Bisa dikenalkan satu-satu deh, mulai dari yang dekat sama saya ini, siapa? Iya, nama saya Esti Andarini, biasanya dipanggil Esti. Mbak Esti ya. Dari mahasiswa Stikes Binasiat PPNI Mojokerto, kebetulan semester akhir. Akhir. Tinggal ini aja ya. Skripsi aja ya, habis ini udah wisuda ya. Oke. Terus sebelahnya? Ya, nama saya Yustika Widya Hapsari. Saya mahasiswi Stikes Binasiat PPNI Kabupaten Mojokerto, semester 6. Mbak Yustika? Iya, Mbak Yustika. Oke, selamat datang di R ya. Yang satunya ini yang paling ganteng dewe, soalnya laki-laki sendiri dia. Ya, nama saya Muhammad Najib Lahresi, biasanya dipanggil Haris. Sama dengan Mbak Esti, saya semester 8 S1 Perawatan. Oke, jadi ini tinggal sebentar lagi udah wisuda ya, keduanya Mbak Esti dari kampus. Oke, langsung saja nih saya mau nanya-nanya dulu, kalau kenalan tadi sudah. Nah, ini saya pengen tanya ya tentang baju ketat. Ya, ini baju ketat bisa jadi nggak hanya atasan ya, bawahan juga bisa kan. Sekarang lagi ngetren tuh ya, celana-celana ketat, jeans juga ketat. Nggak hanya cewek aja loh, cowok juga ya kan. Katanya biar seksi. Meskipun nggak hanya baju luar, tapi dalaman juga bisa, Mbak. Oh iya. Oh gitu. Nah, ini sampai sejauh mana sih bahayanya bagi kesehatan kalau memakai baju ketat itu apa? Mungkin kalau cewek ya, cewek ini kalau biasanya yang paling sering itu celana yang bisa kita lihat kalau kita keluar ke mall kemana aja lah gitu, tempat pasti kan cewek-cewek pakai legging biasanya gitu ya. Bahayanya bagi perempuan? Iya, bagi perempuan pasti kalau ketat-ketat itu kan membuat semakin panas ya daerah badan bagian bawah ini. Dari suhu yang panas itu bisa jadi lembab dan kalau dari suhu yang lembab terutama tadi? Organ intim kita terlalu lembab, pastinya akan timbul jamur di situ, timbul gatal-gatal, dan itu kan pasti menimbulkan ketidaknyamanan bagi kita. Kira-kira kalau bahannya pas enak gitu gimana? Kira-kira ngaruh nggak? Karena kan ada celana yang bahannya ketat tapi enak gitu, gimana? Tetap ini juga bahaya? Kita lihat dari ketatnya dulu. Kalau misalnya rata-rata semua bahan yang ketat itu rata-rata dia nggak baik buat terutama organ intim kita, karena memang kalau ketat itu kan selain panas dia juga lembab seperti itu. Kemudian kalau ditambah lagi dengan bahannya yang mungkin kurang menyerap keringat sehingga pada tambah bagian semakin intim memperparah ya. Betul, tambah semakin lembab seperti itu. Jadi terutama mungkin misalnya mikroorganisme, jamur justru mudah sekali berkembang biak di area yang lembab ya. Itu untuk wanita. Nah, kalau untuk yang cowok, ayo Mas Haris nih, yang cowok suka pakai ketat nggak celananya? Kayaknya pas hari ini nggak deh. Enggak. Kebetulan saya juga nggak suka pakai yang ketat, apalagi yang jeans. Sekarang kan banyak banget cowok yang pakai jeans ya, model gitu pensil, kan, itu kan modern ketat. Zaman sekarang udah. Padahal buat masukin aja susah loh itu. Bener, ada yang bilang katanya harus minta bantuan orang lain buat memasukkan, ya kan? Iya, ada juga yang seperti itu. Terus? Kalau dari bahan jeans, itu kan nggak bisa meresap keringat, otomatis kan tambah lembab, jelas tambah lembab itu. Seperti yang disebutkan Mbak Esti kembali, jamur mikroorganisme semakin cepat berkembang biak di situ. Jadi nggak hanya perempuan, laki-laki pun juga pengaruhnya sama di organ intimnya ya. Oke, itu untuk celana. Sementara kalau untuk baju, gimana nih? Atasan itu kan juga nggak hanya cewek aja, cowok juga kadang cewek ketok dempal pakai baju ketat juga. Itu pengaruhnya seperti apa? Iya, kalau baju ketat itu menurut saya lebih berpengaruh pada keringat yang tidak bisa keluar seperti itu. Kan kalau badan kita lembab kan timbul gatal, gatal itu kan bisa bikin kulit kita lesi juga, Mbak, seperti itu. Oh, gitu ya. Apalagi kalau bagi cewek itu pakai daleman yang terlalu ketat. Makanya kalau memilih, maaf ya ini Mbak, memilih pakaian dalam gitu ya. Dalam pastinya kita harus selektif, mulai dari kualitas kain, bahannya ya. Terus kita nggak usah malu-malu, dan juga nggak usah terlalu percaya sama si penjual. Maksudnya nggak usah malu-malu, gimana ini maksudnya? diskon, dijajal akan lebih baik kalau kita tuh mencobanya di situ. Dolar belinya di pasar terus nggak ada ruang gantinya, gimana ini? Nggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa. Iya, saya soalnya sering seperti itu, selalu mencoba dulu, karena daripada kita
nantinya ada dampak negatif, lebih baik kita mengantisipasinya mulai dari sekarang. Oke, jadi nggak boleh terlalu ketat. Iya dong, Mbak, nggak boleh. Sebenarnya kalau ini apa masalah ketatnya kalau pakaian dalam nggak bolehnya kenapa? Gini, kalau pakaian dalam bagi wanita pastinya kan kalau dia terlalu ketat juga dia kan nggak selnya sel di dalam payudara kita itu kan tidak bisa, aliran darahnya tidak lancar, tidak bisa seperti itu mengalir dengan lancar begitu ya. Oke. Dan itu juga membuat bentuk tubuh kita tuh seperti tertarik punggung. Jadi bisa jadi nanti agak ini apa bungkuk ya, sangkuk gitu ya. Oh, gara-gara terlalu ketat tadi ya. Kan lebih baik kalau dari bahan yang katun, menyerap keringat dan ukurannya pun juga pas. Oh gitu ya. Nanti yang kecil beli yang gede juga nggak ini juga gitu ya. Dong, sama kebalikannya ya. Oke, silakan Sobat R yang mau tanya, sudah ada telepon yang masuk, kita coba angkat dulu. Halo, selamat pagi. Pagi Mbak Hana. Iya, pagi juga. Dengan Mbak siapa? Mbak Dia ya? Iya Mbak. Oke Mbak Dia, mau tanya apa ini? Monggo. Iya gini, gimana kalau yang bra kawat? Oh, bra yang ada kawatnya itu gimana? Oke, terus? Jujur saja ya, saya tuh besar gitu. Jadi kalau nggak pakai yang kawat itu rasanya kayak apa ya? Kok gak enak ngono ya? Iya gitu, kayak ke bawah gitu loh, nggak ke atas gitu loh. Iya, oke. Terus? Yang kedua, strip mat apa ya? Kayak kan ginian terlalu ketat itu kan ada kayak bekas-bekas kayak apa ya, merah-merah itu loh. Street mart ya? Iya, itu street mart ya. Iya. Itu apa karena itu apa gini tuh karena saya ada sih cuma dikit gitu. Di mana, di bagian apa? Yang celana. Oh, yang celana ya? Biasanya bagian pinggang belakang. Iya. Oh, iya, itu ada kemerahan gitu ya? Saya kan belum melahirkan gitu loh. Kok ada strip mat? Oh gitu, belum melahirkan. Nikah aja masih akan ya? Iya. Melahirkan masih jauh ya? Iya, terus yang ketiga tak borong Mbak ya? Oh iya lah ya, wake ketiga. Iya. Ini kira-kira sampai berapa ini lembar? Ini terakhir loh Mbak, bonus. Oke, apa nih yang ketiga? Yang celana yang pas itu yang kayak gimana? Baju yang baik buat tubuh itu kayak gimana gitu aja. Ya, makasih Mbak Hana. Oke, terima kasih Mbak Dia. Waalaikumsalam. Terima kasih buat Mbak Dia yang sudah masuk ini ya. Oke, di belakangnya Mbak Dia kita ini dulu ya, kolek dulu ya untuk pertanyaan dari Sobat R. Harold, selamat pagi. Pagi. Iya, pagi juga sama Bunga Temi nih. Bunga cinta dah. Monggo Bunga Temi, mau tanya apa ini sama Masnya dan Mbaknya? Ada korset yang apa? Korset? Ada magnet, iya. Oh, korset bermagnet. Iya, gitu. Kan anaknya sudah 4, kalau pakai gitu kan rasanya sewesek, tapi kalau nggak pakai nggak enak. Iya. Pakai gimana? Itu biasanya memang dari orang tua kayak gitu ya. Kadang orang sing gawe kendit sampai sing dua ukurannya. Iya. Rasanya sesek itu bagaimana gitu? Iya, terus dampaknya di awak. Dampaknya untuk kesehatan ya. Iya, kesehatan. Tapi jane nganu ta, perutnya nggak dangdut jadinya. Iya Mbak, udah 4 ya. Oke. Terima kasih ya. Ya terima kasih buat Bunga Temi. Jadi perempuan tuh susah habis melahirkan ya. Sing kenditan, sing korsetan double. Pengennya selalu singset gitu. Nah kayak gitu. Saya nih pakai korset pakai kendit nggak ini ngaruh ya. Tetap gendut. Tapi ya sama aja pakai saya. Bawaannya emang besar gitu ya. Oke deh. Ini tentang Mbak Dia dulu. Yang pertama tadi tanya tentang gimana tentang bra yang berkawat. Nah kebetulan Mbak Dia kan istilahnya ukurannya besar begitu. Kalau nggak pakai kawat kok kayaknya nggak enak gitu, kayak ke bawah aja. Itu gimana? Bisa Mbak Esti yang paling ini ya mau lulus ya dia ya, mau sudah ya. Gimana nih? Oke, sebenarnya kalau bisa kita jangan sampai menggunakan bra yang ada kawatnya sebenarnya. Ya seperti itu, karena tidak baiknya nanti istilahnya seperti ini. Tubuh kita tidak bisa bernafas seperti itu. Jadi dia kurang leluasa, terlalu ketat itu tadi sehingga dia tidak bisa untuk tumbuh istilahnya dia nggak bebas bernafas. Memang seperti itu. Mempengaruhi aliran darah juga yang dari payudara ya. Betul. Kemudian
kalau memang karena ukurannya yang besar bisa disiasati dengan menggunakan bra yang mungkin pada bagian bawahnya itu ada apa istilahnya ada yang seperti karetannya, nah sehingga dia itu bisa melar dan menyesuaikan dengan bentuk dari payudara kita seperti itu. Karena tidak baiknya ya dia seperti ini, istilahnya kalau apalagi kita gunakan untuk tidur. Nah, saat tidur itu seharusnya tubuh kita bisa istilahnya bisa berkembang, tapi ternyata karena yang terlalu ketat itu tadi, betul, kita tidak bisa leluasa seperti itu. Kemudian terus masih tentang berani yang berkawat kan disarankan untuk tidak gitu kan ya, pilih yang ada karetnya yang di bawah gitu lebih kuat itu ya. Terus yang ada sponnya itu gimana? Apakah juga ini kira-kira boleh nggak? Kalau sponnya sebenarnya tidak masalah, asalkan dalam yang pertama yaitu dicuci dengan bersih, karena kalau spons itu tadi mungkin karena saat penjemuran atau setelah dicuci yang kurang bersih itu justru menjadi tempatnya sarangnya bakteri. Betul. Nah seperti itu, jadi memang harus benar-benar kering, kemudian harus benar dijaga kebersihannya. Kadang mamel nggak boleh dipakai dulu ya, dikeringkan dulu ya. Kadang kalau kemarin pas musim hujan nggak garing-garing, nggak apa-apa mamel digawe ya. Nanti resiko jangka panjangnya itu bisa kena kanker payudara yang ditakutkan seperti itu, karena kita tidak tahu, karena wanita itu sangat rentan sekali, jadi memang faktor penyebab kematian terbesar dari wanita selain kanker serviks itu juga kanker payudara ya. Itu, jadi perlu diwaspadai. Terus yang berikutnya tadi tentang merah-merah di celana ya, karena memakai celana tadi merah-merahnya di punggung, di pinggangnya ya, bukan di celananya. Kalau celananya nggak merah ya. Padahal ini belum melahirkan, ini gimana? Menurut saya sih sebaiknya sekarang bertobatlah. Oh, maksudnya bertobatlah untuk tidak memakai baju-baju yang ketat, karena trademark itu disebabkan karena adanya penekanan pada kulit. Jadi ketika si kain bahan dari celana itu terus menempel pada tubuh kita, dia itu akan membuat ada tekanan dan membuat kulit itu menjadi kehitam-hitaman seperti itu. Gitu ya. Iya. Jadi lebih baik dikurangi lah untuk memakai pakaian-pakaian yang terlalu ketat. Iya, karena memang di pinggang ya. Apalagi kalau orangnya gemuk itu memaksakan untuk memakai baju itu malah lebih kelihatan merah-merahnya gitu ya. Makanya kalau gemuk biasanya lebih baik memilih celana itu yang nggak turun pinggang. Jadi dia naik pas perut di pinggang. Iya, nggak pas di pinggang. Pas di pinggang. Jadi dia selain membuat kesan tubuh itu terlihat tirus, dia juga mengurangi trademark seperti itu. Oh iya, memang itu susahnya kalau gemuk itu ya. Tapi kan gaya nggak bisa ya. Tetap bisa. Buktinya saya. Terus celana yang pas, yang baik untuk kesehatan itu yang seperti apa? Menurut saya celana yang pas untuk kesehatan itu ini khususnya untuk perempuan dulu ya. Ya memang yang tanya tadi perempuan ya. Tapi nggak apa, laki-laki juga nanti ya sekalian ya. Kalau untuk perempuan dan laki-laki kan sama ya. Tipsnya kita memilih kain yang bisa menyerap keringat yang pertama. Kain apa itu? Kain katun misalnya. Yang kedua, jangan terlalu ketat. Kalau meskipun kainnya katun tapi terlalu ketat, sama aja kan keringat nggak bisa keluar. Ini juga. Oh itu ya. Oke, itu baik perempuan laki-laki sama aja ya. Kalau perempuan kan kalau suka pakai rok bisa disihati pakai rok. Kalau perempuan, kalau laki-laki mana mungkin pakai rok. Iya. Ya ampun Cin, mau kemana Cin? Pakai kain yang bahan ya. Oke. Iya, perempuan kalau pakai rok ke mall masih bagus. Kalau laki-laki ke mall pakai rok. Ya, jadi lebih milih ini ya, pakai yang dari bahannya katun itu tadi ya, lebih bisa nyerap keringat. Iya, dan jangan terlalu ketat, itu aja. Itu aja ya. Oke deh. Kembali lagi ke pertanyaan ini ya Mbak ya, Mas. Kalau tadi kan ada Mbak Dia sudah dijawab. Sekarang Bunga Temi tanya tentang korset bermagnet itu loh. Itu gimana? Apakah juga baik untuk perempuan begitu? Memang banyak ya di media-media itu
istilahnya iklan untuk korset bermagnet yang ini bisa mengencangkan, bisa bikin itu kurus perut, gak dangdut gitu kan ya. Sebenarnya belum ada riset tertentu yang mengatakan bahwa itu ada pengaruhnya. Nah, selama ini yang masih kita gunakan itu adalah exercise atau latihan seperti itu. Terutama bagi mereka-mereka atau ibu-ibu yang baru melahirkan, kadang kan perutnya kurang singset seperti itu. Nah, itu ada tips ya, itu mengikuti senam atau latihan untuk pasca nifas. Jadi ada yang namanya itu senam nifas, itu fungsinya adalah untuk mengembalikan bentuk perut seperti semula ya. betul. Tidak dengan korset dan ini. Iya, biasanya. Oh, nggak pakai itu ya? Cuma senam aja? Iya, dari senam itu bisa mengencangkan otot-ototnya, juga bisa membuat perutnya lebih singset, lebih ramping istilahnya. Jadi nggak perlu tersiksa harus kalau mau kemana-mana saya dandan katanya Arisan saya suwe masang kendite, masang korset. Nggak seperti itu ya. Tapi karena memang budaya kita, budaya Jawa yang sangat kental, memang mungkin sudah turun-temurun seperti itu ya. Kita tidak apa-apa menggunakan korset asalkan jangan terlalu ketat itu tadi. Karena ada dampaknya nggak? Iya, betul. Karena selain aliran darah yang tadi itu dia justru pada orang yang setelah melahirkan itu seharusnya ada proses pengembalian. Jadi ada proses pengembalian ke sebelum dia hamil dan melahirkan itu. Tapi kalau dengan yang menggunakan korset yang terlalu ketat itu dia tidak bisa kembali ke bentuk semula, tapi tidak apa ya istilahnya, dia itu terganggu dalam prosesnya seperti itu. Jadi itu pada organ-organ yang ada di dalam organ dalam, istilahnya pada rahim atau tempatnya si bayi itu tadi gitu itu. Ya. Betul. Berarti ada yang pakai, kadangnya ada yang bilang kadang pakainya harus 1 tahun atau sampai kadang ada yang lebih biar kembali ke semula gitu. Enggak ya? Itu enggak begitu sih. Ada juga yang ibu-ibu yang tidak menggunakan korset dengan tetap gemuk juga. Iya, dengan latihan. Contohnya saya. Dengan latihan exercise tadi dengan rutin. Kita juga. Iya. Bisa kembali. Oke, saya menambahkan dampaknya mungkin Mbak ya. Kalau kita pakai korset atau kendit yang terlalu ketat, pastinya itu kan juga mengganggu ekspansi paru ya. Ketika kita bernafas pasti pengembang, paru-paru tidak bisa mengembang dengan maksimal. Pastinya akan mengganggu sirkulasi udara yang masuk dalam tubuh, dan itu bisa mempengaruhi kadar oksigen yang masuk dalam tubuh. Selain ke sel, itu juga mempengaruhi aliran oksigen yang menuju otak seperti itu. Oke. Iya. Memang sih saya ngerasakan juga sumpek gitu ya, duduk juga. Jadinya harus begini. Iya, merasa kan? pusing juga lah. Itu karena kadar oksigen yang masuk dalam tubuh juga kurang. Oke. Iya. Jadi seperti ini ya. Kalau kan sehabis melahirkan ada masa pemulihan. Seharusnya masa pemulihan kan semuanya istilahnya di-loss. Kok malah dibatasi dengan korset? Oh, kayak gitu ya. Oke, ini ada yang telepon, kita coba angkat dulu ya. Halo, selamat pagi. Halo, pagi. Halo, pagi Kakak. Selamat pagi juga Adik, Mas Faizin. Sama nggak korset agak lo? Mau soal anak-anak korsetan, mau soalnya podo. Apa nih Mas Faizin, mau tanya apa? Iya kan tadi kalau kalau yang ketat kan katanya ini susah menyerap keringat lah ya. Nah kalau pakaiannya longgar, cuman biasanya kan kalau bekerja keras kan keringetan jadi lembab kan. Nah itu apakah dampaknya sama gitu? Iya kan, saya juga sering ini ya Pak, kayak misalnya ini ngepres kan. Keringetan ya, padahal kami ini wis longgar. Apakah dampaknya sama apakah gitu dampaknya ya? sama gitu ya? Oke, terus ada lagi? Ya cukup gitu aja. Itu aja ya Mas ya. Iya, Oke, terima oke. kasih buat Mas Faizin ya. Waalaikumsalam. Gimana ini? Sebelum ke Mas Faizin tanya ini tadi, kita angkat satu telepon lagi. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Mas Ayi. Oh, Mas Ayi. Ayo Mas Ayi, mau tanya apa ini, monggo. Tanya nek pas waktu tidur Mas. Gimana? Tanya nek pas waktu tidur. Pas waktu tidur, kenapa? Celak ketat tidur. Oh, pakai celana ketat. Lagi ngantar sampai lek turu. Pakai sarung sumpek ya. Oh, ngono. Sarung sholat kayak kemu. Iya. Itu bahaya ta, Pak. Nanti dijawab ya. Iki lho Fani sing takon. Oh, Fani to, gak wani dhewe Fani ku. Mbak. Oke, terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih ya. Halo, selamat pagi. Pagi. Iya, dengan siapa di mana? Ati. Siapa? Ati.
Oh, Mbak Ati di Meri. Iya. Iya, Mbak Ati monggo. Aku mau nanya. Mm-mm. Ini kan orang kan nggak sama ya. Ada yang demen pakai baju ketat, ada yang pakai longgar. Kan kalau pakai baju ketat kan semua ketat kan bentuk badannya kan kelihatan. Yang saya mau tanyakan, apa risikonya pakai pakaian ketat, celana ketat, pokoknya serba ketat gitu. Risikonya apaan? Udah gitu aja. Oh, gitu aja ya. Waalaikumsalam. Sekarang langsung aja kita jawab pertanyaan yang sudah masuk ya. Sebelum ke telepon tadi sudah ada yang masuk di Facebook dari pagi tadi. Ada Mas Muhammad Yusuf Rendi. Ini tanya, sering tidak memakai celana dalam buat cewek atau cowok itu apakah ada efeknya? Dan memakai celana ketat apakah bisa menyebabkan gangguan kesuburan? Mohon penjelasannya. Oke, yang pertama tidak memakai celana. Gak isis dah lu. Ya silakan. Ya, tidak memakai celana dalamnya itu ya, jangan dalam waktu 24 jam maksudnya. Oh, gitu masa ya. Kemana-mana itu nggak pakai celana dalam kan lucu Mbak ya. Yeah. Nah, mungkin itu bisa digunakan ketika sewaktu tidur. Jadi sewaktu tidur, nggak apalah tidak memakai celana dalam atau gunakan yang longgar. Misalnya seperti yang tadi pertanyaan menggunakan kolor sarung, mungkin ya. Seperti itu fungsinya adalah tapi nggak pakai hijau ya, kolor hijau nanti. Karena fungsinya nanti supaya itu tadi bisa bernafas gitu. Jadi bisa metabolismenya bisa lancar. Soal ngomong tidak pakai celana dalam tadi kan ini ada juga ya obrolan-obrolan kadang di antara perempuan. Kadang kalau tidur saya suka juga ngelepas, nggak pakai pakaian dalam bra kayak gitu. Apakah itu memang benar juga untuk kesehatan katanya baik? Iya betul. Iya betul seperti itu. Jadi kalau memang saat tidur itu lebih baik gunakan yang longgar karena supaya bisa bergerak bebas. Selain itu karena kalau ketat kita juga nggak bisa bergerak bebas. Kemudian kalau tidak menggunakan celana dalam itu memang lebih baik lagi. Karena apa? Seperti itu tadi, saat tidur istilahnya supaya organ kita itu bisa bernafas dengan lega kayak gitu. Enggak kalau ketat setelah seharian mungkin ya betul. beraktivitas. Oke. Jadi bisa. Terus yang kedua, menyebabkan gangguan kesuburankah untuk celana ketat tadi? Iya betul ya. Tadi sudah dijelaskan juga di awal. Dari yang laki-laki maupun yang perempuan. Kalau yang perempuan itu karena pertumbuhan jamur itu tadi dia bisa menghambat sehingga kan tidak sehat organ intimnya. Kalau yang bagian yang laki-laki karena menggunakan celana yang terlalu ketat, dia itu suhunya bisa panas pada bagian organ intimnya sehingga pada produksi sel telurnya itu bisa tidak matang. Nah, itu bisa mengarah karena kemandulannya itu bukan karena mandul yang tidak bisa menghasilkan sel sperma, tetapi menghasilkan sel sperma dalam catatan dia tidak berkualitas. Jadi kurang baik ya spermanya baik, ya. Oke deh. Mas Faizin tadi ya telepon, katanya kalau ketat katanya susah bisa ini keringatnya keluar gitu ya. Nah ini kerja terus pakai longgar terus keringetan ya. Apakah dampaknya juga sama seperti kalau memakai ketat celana ketat? Kalau kalau dampaknya sih jelas beda. Pakaian ketat sama pakaian longgar meskipun produksi keringetnya sama banyak. Ya. Kalau pakaian ketat otomatis dia keluar keringet tapi kan nggak bisa neresep dan lembab di daerahnya sama lembab. Kalau di pakaian longgar meskipun keringetnya bisa banyak, agak dekat mic-nya. Misalnya kalau keringetnya banyak tapi pakaiannya longgar kan aliran udaranya sirkulasinya baik, otomatis kan keringatnya cepat kering dan jadi tidak timbul masalah ya. Nggak masalah dan tidak timbul jamur seperti itu. Oke, sip. Terus Mas Ayi tadi tanya pas waktu tidur pakai celana ketat, nggak apa-apa ta? Soalnya nggak sarung loh Kak. Kan nggak enak juga itu katanya mau dipakai ini kok dipakai tidur juga. Mungkin sarungnya beda-beda ya buat ini sholat sendiri, buat tidur sendiri. Gimana nih? Ya diusahakan jangan pakai pakaian yang ketat lah kalau tidur. Kalau tidur usahakan pakai pakaian yang longgar. Bisa juga nggak pakai, mohon maaf, pakai celana dalam juga nggak apa-apa. Kalau tidur pakai celana ketat kembali lagi intinya kan sirkulasi. Nggak bisa bernafas itu tadi ya. Mungkin bisa pakai kulot ya. Kulot. Iya, kulot. Lawas ya. Yang penting nggak kolot aja. Kalau apalagi bolot lu kok terus no. Terus kalau pakai sarung kan sirkulasinya lebih enak. Masa kan nggak mungkin pakai cuma
punya sarung satu buat sholat sama buat tidur. Ya ada ya, bagus ya pakai sarung ya berarti ya. Oke. Terus Mbak Ati tadi pakai baju ketat yang kadang-kadang tuh sampai lekuk-lekuknya kelihatan kayak gitu. Itu dampaknya apa sih? Seperti yang sudah kita jelaskan tadi ya, baju ketat bisa mempengaruhi masuknya oksigen ke dalam tubuh karena apa? Dia menekan dada atau bagian tubuh bagian atas. Jadi ketika paru itu berekspansi itu tidak maksimal seperti itu. Selain itu juga bisa mengganggu motilitas usus. Jadi bahasa awamnya motilitas itu, pergerakan ususnya juga terganggu, tidak bisa maksimal seperti itu. Makanya terkadang ada yang orang pakai kendit, pakai korset itu dia pingsan ya karena itu suplai oksigen ke dalam tubuh juga kurang. Dan ada lagi paling tidak kita memakai pakaian dalam itu setidaknya 12 jam. Agar sirkulasi dalam tubuh itu menjadi lancar. Selebihnya itu ada baiknya nggak pakai ya. Ya paling nggak pakai daster lah Mbak di rumah ya. Orang di rumah siapa sih yang lihat kan nggak ada ya. Ya suaminya protes. Kalau keluar cantik, kalau di depanku pakai daster loh. Kan sekarang daster banyak yang dimodifikasi kan lebih interesting dilihatnya. Gitu ya. Iya dong. Aduh mau dong dipilihkan ya. Oke. Boleh. Tapi saya juga mau ngajak nih Mbak Esti sama Mbak Yusti ya, mau saya ajak ke Dermasense SA, klinik kecantikan dan pelangsingan tubuh ya. Ini yang biasanya ada di Surabaya sekarang ada di Mojokerto ya. Buat sobat R juga ya, yang mau melakukan perawatan wajah, bibir, kulit sampai produk-produk kesehatan, silakan aja datang ke Dermasense SA, Jalan Panglima Sudirman 47C Mojokerto. Ini banyak diskon sekali yang bisa sobat R dapatkan ya. Ada diskon 20% untuk member, 15% non-member untuk treatment kaki, leher dan whitening aksila. Terus ada diskon 10% untuk member dan 5% non-member untuk pembelian produk Desire. Dapatkan juga diskon 15% untuk member dan 10% non-member untuk perawatan 4 kali serta diskon 20% untuk facial. Ada juga program diskon untuk broadcast dan status Facebook untuk syarat dan ketentuan berlaku ya. Nah, khusus tanggal 21, 22 dan 23 April 2014, ini sobat R bisa mendapatkan diskon 20% untuk facial dan peeling. Spesial kan untuk wanita cantik Indonesia dalam rangka Hari Kartini. Yuk buruan datang ke Dermasense SA. Bukanya tiap hari Senin sampai Jumat jam 9 pagi sampai 7 malam, hari Sabtu jam 9 pagi sampai 6 malam, sedangkan hari Minggu juga buka jam 9 pagi sampai 5 sore. Dermasense SA, alamatnya di Jalan Panglima Sudirman 47C Mojokerto, teleponnya 0321 334 228. Dermasense SA, klinik kecantikan dan pelangsingan tubuh. Oke, obrolan kita sebenarnya pengen ditambah lagi gitu ya, tapi waktunya tidak memungkinkan. Jadi yang terakhir aja ini pesan buat sobat RFM, berpakaian yang aman dan nyaman dan tidak berdampak negatif untuk kesehatan kita. Seperti apa nih? Tips untuk para pendengar RFM ya, sebaiknya memilih baju yang berbahan katun. Meskipun tidak katun nggak apa-apa, tapi setidaknya dingin ya di badan itu dan tidak terlalu ketat. Meskipun celana, kalau nggak suka kain bahan, mungkin bisa diganti ada yang bukan skirt ya. Apa? Kayak punya saya tapi nggak banyak yang nggak lihat ya. Pokoknya live streaming bisa. Juga jauh bagi yang ya. lihat atau pakai rok ya mungkin bisa untuk perempuan ya. Yang cowok mungkin ada kok ya sekarang celana-celana yang bukan dari jeans tapi dia nggak kalah modisnya. Tetap modis. Dari kain juga ya, kain bahan ya. Dia itu agak melar sedikit agak gitu melar. Soft jean bukan? Ya bisa soft jeans. Seperti soft jeans. Dan ukuran sangat penting biar dia itu nggak terlalu ketat seperti itu. Oke, jadi intinya tidak terlalu ketat. Kalau misalkan pengen pakai ketat sekali-sekali gitu nggak apa-apa, 1 jam 2 jam gitu? Ya 1 jam 2 jam nggak apa-apa lah, tapi agar tidak menimbulkan efek yang negatif, lebih baik kita antisipasi mulai dari sekarang. Oke deh, ya terima kasih, untung saya pakai baju longgar hari ini ya. Oke Sobat R, itu tadi obrolan kita bersama dengan teman-teman dari Stikes dan Akper Bina Sehat PPNI. Saya ucapkan terima kasih Mbak Esti, Mbak Yustika, Mas Haris juga ya.